Maha suci Allah. Maha suci Allah. Tidak ada yang kami tahu kecuali apa yang Allah beritahukan kepada kami. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun amma alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fama'wahum an-nar kullama aradu an يخرجوا منها ويدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من قولي لا إله إلا الله. وقال عندنا الدين النصيحة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah maghrib yang saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan ini Allah antar kita ke tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat penuh dengan keberkahan. Membuktikan diri kita sebagai hamba Allah, atanna kisung Allah Ta'ala, buktikan diri kita sebagai hamba Allah. Dan hamba Allah itu Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembah Tuhanmu, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu sebagaimana orang dahulu, min qablikum la'allakum tattaqun. Kedengaran barangkali. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sedikit ujian dari Allah sebelum kita masuk di kubur.
kita berada di rumah yang penuh dengan keberkahan ini. Kita datang di sini membuktikan bahwa kita cinta kepada rumah Allah. Dan Rasulullah menyampaikan, barang siapa cinta kepada rumah Allah, man alifa masjid alifahullah, nigi poji masjid nai poji na turipong Allah Ta'ala. Jadi ada lala kasi tatak kay rumah masjid na sabah na ripong Allah Ta'ala na poji ki, Masya Allah, berarti itu syukurna. Yang kedua, Rasulullah juga menyampaikan dalam sabdanya, ahabbul bilada ila Allah Ta'ala masajiduha. Ahabbul bilad, yang dicintai Allah dalam satu kampung, satu negeri, yeroda pujiye pong Allah Ta'ala opposite di kampung matigi. Kita buktikan lagi, kita datang ke tempat yang dicintai oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang menyebabkan kita hadir di rumah Allah ini? Kekuatan? Kanyato? Karena kita mendengarkan azan? Juga karena itu bukan? Karena memang ada kegiatan namanya safari? Bukan juga? Lalu apa yang menyebabkan kita hadir di rumah Allah ini? Ada safari pada pengumuman bulan Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan hidayah. Tepat. Karena iman. Kalau hanya mengandalkan kekuatan, berapa banyak orang di luar egang atau mengalap ini. Bahkan mereka mungkin lebih mendengarkan suara panggilan undangan Allah, tapi mereka tidak datang. Magai Allah belum berikan yang namanya hidayah yang sebenarnya. Dari syukur ni pun Allah Ta'ala, angkasi nikmat naliki pun Allah Ta'ala, yang sekalipun ditukar dengan seluruh kekayaan di bumi ini, ditukar dengan pangkat jabatan, seluruh yang ada di bumi ini ditukar dengan nikmat yang satu itu, maka tidak akan punya arti apa-apa. Itulah iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman ini telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu iroto matapa iri Allah Ta'ala, angkai tepat dari Allah Ta'ala, narikonan kalina ni asan na Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, bergetar hatina, tende hatina. Nasaba angka mu'bihi, dialah sang pencipta Allah. Masalah ni, nasaba angka tu mu'bi, raja di atas raja. Sedangkan nariko presidennya mu'biki, tarinobiki, dia itu lah. Tapi ketika kita dipanggil tidak datang, masalah ni, apalagi Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, tendre hatinya, datang kepada Allah. Yang kedua, orang yang beriman itu, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, narekonan kalinya ni, bacanya ni ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, zadatuhum imana, tambah tepatna. Maka alhamdulillah, bukti bahwa kita punya iman kepada Allah datang ketika dipanggil oleh Allah. Dan sebenarnya tujuan daripada kehidupan ini adalah bagaimana mentaati Allah. Tujuan Allah ciptakan manusia, bagaimana manusia ini mentaati Allah. Kenal Allah. Setelah kita kenal, barulah ketika ada perintah, maka kita bersedia mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengarkan, saya siap kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, nareko angka to suroki, na parentaki, tapi ia tahu dia nangiskan, tidak kenal. Tiba-tiba dia perintahkan kepada kita, Pak, Bu, saya mau perintahkan Anda. Maka jika dia tahu tiko, saya tidak kenal Anda. Tapi ketika itu yang memerintahkan kita kenal, apalagi orang yang banyak jasa kepada kita, mau tidak mau, pasti kita akan melaksanakan perintahnya. Misalnya toko kantor suruh ki bos pimpinan yang suruh. Yang pertama pimpinan sudah dikenal. Yang kedua, dialah yang memberikan kita pekerjaan tersebut. Maka pasti dan pasti tidak ada alasan untuk menghindari apa yang diperintahkan. Apalagi Allah, apalagi Allah Ta'ala, maka perlu kenal dulu Allah. Lain jolo, dia Allah Ta'ala. Setelah kita kenal, barulah kita sami'na wa ata'ana. Maka hadirnya mulaka Allah, seluruh nabi memperkenalkan Allah. Memperkenalkan Allah. Tidak ada nabi yang berdakwah memperkenalkan urusannya. Nabi Nuh alaihissalam mampu membuat perahu pada saat itu. Tidak ada manusia yang bisa membuat perahu. Tapi Nabi Nuh tidak pernah berkata, wahai umatku, mari ke sini kita buat satu usaha membuat perahu. Tidak. Ataukah Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati? Nabi Isa tidak pernah berdakwah, wahai kaumku, datanglah kemari. Kalau punya keluarga yang sudah mati, mari saya yang hidupkan. Tidak pernah. Seluruh nabi, seluruh utusan Allah pasti mempromosikan kebesaran Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Memperkenalkan nama Allah, kalian akan berjaya, kalian akan sukses, kalian akan bahagia. Allah diperkenalkan. Maka tidak heran kalau tidak salah ayat surah yang turun pertama kali adalah memperkenalkan Allah. Surat yang turun pertama kali untuk memperkenalkan Allah. Tidak ada langsung perintah salat, misalnya zakat. Tidak ada, memperkenalkan dulu Allah. Belum ada perintah salat. Ayat yang pertama turun, surat yang pertama turun ketika Rasulullah di Gua Hira. Irwatuna Nabi ta lawi okko Gua Hira untuk bertahanus, menyendiri. Magi Nabi tanok mende Gua Hira, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang sudah pernah menunaikan ibadah haji dan sempat berziarah di Gua Hira. Di situ Rasulullah bertahanus menyendiri, alelena. Pada saat itu Rasulullah ada riwayat mengatakan pada bulan suci Ramadan. Okol ala gue Nabi tiba datang Jibril. Datang Jibril mendekat Rasulullah nakadawi Nabi ada nasi Jibril, Iqra. Dijawab oleh Rasulullah, maka Nabi ma ana biqari. Lalu Jibril mendekat lagi nakadawi si pengen lapas si makadai Jibril, Iqra, baca. Maka di sini Nabi ma ana biqari. Dia bisa baca. Ada ini baca. Nabi gagah. Ketiga kalinya sampai ketiga kali barulah Jibril membacakan surat Al-Alaq. Ternyata isinya perkenalan Allah. Perkenalan dulu. Itu cara disumpah dia memang sumpah kode penisan. Maka ayat yang pertama, surat yang pertama turun tentang kebesaran Allah. Maka ketika Rasulullah dilepaskan, lalu Jibril berkata baca. Maka Jibril mulai membaca di dalam gua tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perkenalan
Iqra wahai Muhammad, bacalah, pelajarilah ilmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan kabar Allah Ta'ala, Dia yang menciptakan. Langit Allah yang ciptakan, bumi Allah yang ciptakan, matahari Allah yang ciptakan, bahkan manusia sendiri Allah ciptakan. Khalaqal insan. Bahkan Allah sendiri, manusia, engkau Muhammad, Allah yang ciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengajarkan manusia dengan pena apa yang dia tidak ketahuinya. Perkenalan. Inilah surat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, memperkenalkan nama Allah, bahwa Allah yang kuasa, Allah yang menciptakan segala-galanya. Kung Allah Ta'ala pancaji di Noe, kung Allah Ta'ala pancaji matasoe, ulangnya Cina, na pancaji mana kung Allah Ta'ala. Sudah kenal Allah? Sudah. Maka singkat cerita, beberapa bulan, bahkan ada riwayat beberapa tahun mengatakan 3 tahun. Maka beberapa waktu tersebut tidak ada lagi surat yang turun. Rasulullah gelisah. Maka beliau kembali ingin naik ke Gua Hira. Tiba-tiba datang Jibril menghadang Rasulullah. Menghadang Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul. Engkau adalah pesuruh Allah. Suruhnya kutupung Allah Ta'ala, wahai Muhammad. Maka dikejar Rasulullah. Rasulullah lari kedinginan kembali. Sebagaimana di awal dia juga kedinginan. Lalu menyampaikan kepada istrinya, napodangi benena, daksiruni, sammiluni, Khadijah, selimutika. Menggigil Rasulullah. Bukan karena kedinginan, tapi telah berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Lari baginda Rasulullah, masuk kembali ke rumah, sampaikan kepada Khadijah, ya Khadijah, daksiruni, selimutika. Kemudian pada saat itu Rasulullah diselimuti, datang Jibril. Angkat Jibril itu, maka disitulah ulama sepakat bahwa turunlah surat yang kedua. Ya ayyuhal muddatsir. Nah, sebab waktu Nabi lari maka diselimutika, daksiruni, selimuti saya, sammilini. Maka turun ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Al-Mudaththir, Taubah selimu. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang berselimut, wahai Muhammad, maselimu Nabi tak. Hai orang berselimut, qum fa'anzir. Oh tono, sampaikan peringatan, peringeran tahu. Apa yang mau diperingatkan? Wa rabbaka fakabbir. Sampaikan kebesaran Allah. Inilah dakwahnya Rasulullah, menceritakan kebesaran Allah. Begitu orang sudah kenal Allah, siapa Allah, maka mulailah sedikit demi sedikit keyakinan manusia sudah masuk. Dan Masya Allah, 10 tahun Nabi hanya untuk urus iman. Jadi ini sembarang imannya Pak. Nabi lagi 10 tahun ke Mekah, hanya persoalan iman, belum ada perintah. 13 tahun berdakwah, Allah kuasa, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, yang kasih rezeki Allah. Itu yang didakwakan para nabi 10 tahun. Begitu sudah masuk keyakinan para sahabat, begitu keyakinan para sahabat sudah masuk, orang-orang beriman sudah masuk keyakinannya kepada Allah, maka mereka pun berkata, sami'na wa ata'na. Amana ar-rasul bima unzila ilayka min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Yakin. Inilah yang sekarang kita mau usahakan kembali. Lebih pengen tentang keyakinan. Nasabah masuk kue, nasabah dengan Nabi. Karena riwayat mengatakan, sejarah menyampaikan, setiap ada Nabi, kemudian ada Nabi menyampaikan, orang mulai beriman. Tapi ketika Nabinya sudah wafat, mulai orang lagi ingkar. Sampai datangnya baginda Rasulullah, zaman jahiliyah, manusia tidak lagi taat kepada Allah. Manusia menyembah Lata,
Manata, Uzza. Dan sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Siapa tahun ini sudah masuk 1435 Hijriah. Itu perhitungan dari Rasulullah ketika berhijrah, belum ketika lahirnya. Jadi sisa 500 tahun lebih di negara Nabi. Maka wajar kalau iman hari ini sudah keluar semua. Keluar iman kita, bukan seperti dahulu. Kalau Rasul, kalau Nabi, itu imannya meningkat. Karena selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian-ujian. Ternyata ujian tadi untuk menambah keyakinan kepada Allah. Yang kata ya sahabat, imannya sahabat beda dengan iman kita, jauh. Kalau imannya sahabat, ya masih ada yang kadang-kadang masuk, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi mendrei no, dia penasuk, mendrei tapi nosi, mendrei nosi. Pada signal mendrei nosi. Ya apa yang dimaksud? Dia mendrei, dia tono masui. Tak mendetoi. Nah inilah yang kita mau kembalikan kembali dengan cara apa? Dengan dakwah. Nah sebenarnya kudaga dakwah, masya Allah. Dengan dakwah, dengan majelis-majelis ta'lim, dengan seperti sekarang ini, kita kumpulkan orang-orang untuk mendengarkan, untuk mengembalikan kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Memang tujuan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah sebab maksud kue, negara tu tak lupa kasih nalupe ni, indro ko dito milaw. Aga dito gunana kung Allah Ta'ala pancari. Nah dia itu nak sulit-sulit kung Allah Ta'ala mat pancari. Wasabak kari kung Allah Ta'ala. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Maksudnya kung Allah Ta'ala. Apa hasibatum? Annama khalaqnakum. Apakah kalian mengira diciptakan cuma main-main? Ya, sini narupa tahu. Masa gimat cile-cile pancaji kok. Rasulullah Ta'ala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Masa gimat cile-cile pancaji kok tu. Matu lisu kutu matu lokoia. Lisu mana ki matu di Allah Ta'ala. Beda lisu bawang, laitan isi. Ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Tentang iman. Sehingga manusia ketika masih di dalam rahim ibu sudah ada pelajaran iman. Angkat itu. Yang lupa ini kapan? Nah, sebab waktu itu kita masih dalam rahim ibu baru 40 hari yang ketiga. Waktu tahu pelala buah-buahan atau motokta, indokta, 40 hari yang ketiga, maka disitulah sudah terbentuk janin, maka Allah tiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, barulah diberikan rezekinya sampai di mana, umurnya berapa. Namun ketika itu Allah bertanya, apa pertanyaan Allah? Ada takutan anak Allah Ta'ala waktu apa buah-buasa? Iman, tentang keyakinan. Alastu bi rabbikum? Terus apa tanana? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bayi. Cabang bayi di dalam perut. Alastu bi rabbikum? Tengokmu kayak apamu? Itu apa perut? Aku lalu tahu kayak tali bayi. Dengar enggak ya awal telepon? Apa iro? Alastu bi rabbikum? Tengokmu kayak apamu? Qalu, semua menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau Tuhan kami bersaksi. Sekarang mampukah kita pertahankan kalimat itu sampai masuk ke dalam kubur? Tule moga, itulah sebabnya diutus Nabi. Rupa tahu, mengeramo perputaran pengelatan pembuangan atau tamu. Lewat kasih tengah peringarannya. Allah kuasa. Yang kasih rezeki Allah, sembah Allah. Ya qaumi abudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Ini yang disampaikan para nabi. Wahai kaumku, sampai peng Allah Ta'ala. Na sebab degawa puas terjadi peng Allah Ta'ala. Ini yang disampaikan. Ma peringaran. Na sebab puran nangil lagi, tahu sudah bersaksi. Mas saksi ini di peng Allah Ta'ala. Benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Sekarang hidup keluar dan kita yakin
bahwa kehidupan ini ujian. Nauji ki pong Allah Ta'ala. Masih nauji ki. Natabak memiliki nilai surga. Melo ki nilai surga Pak. Melo lagi mereka kelak tahu nilai uji. Apalagi mereka dulu ke surga. Kenapa surga nilai dari uji? Aji. Tapi uji Pak. Nilai nyama dari uji. Masya Allah. Tidak. Alladzina jahadu fi la nahdiyannahum subulana. Hanya orang yang mujahadah, yang berkorban, yang diuji oleh Allah, kemudian dia mentaati Allah, maka mereka dapat hidayah. Nauji ki pung Allah Ta'ala. Itulah sebabnya dalam surat Al-Insan, wattunna makra pung Allah Ta'ala pancajir patawe, nauji itu. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dulu semua kita ini mana tidak pernah menyangka jadi manusia. Ya kan? Saya denau kau Assalamualaikum mana kemanci tahu. Tapi ini kehendak Allah. Tidak pernah kita menyangka, tidak pernah rencana, dewan kawar rencana mereka kemanci tahu. Denangkah? Kita semua begitu. Karena Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Al-ata 'ala al-insan, angka di waktu Rorolo, ada satu masa waktu itu yang kita tidak tahu apa jadinya waktu itu. Ya penistan. Kenapa? Masih berupa setetes air mani yang hina, tidak ada harganya. Dia nissan, macam dia ada jadi mati ya. Tidak tahu kita. Tidak tahu punya rencana. Kita waktu itu masih setetes air mani. Semua kita ini dari setetes air mani. Tidak tahu bisa jadi manusia. Tapi karena kehendak Allah, elona pun Allah Ta'ala, akan nasib pun Allah Ta'ala. Setetes air mani tadi, Allah jadikan manusia. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna, sesungguhnya Allah telah ciptakan manusia. Inna khalaqnakum. Jadi Allah telah ciptakan manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin, min nutfah dari setetes air mani yang hina. Kemudian Allah menguji. Nauji ki pung Allah Ta'ala Bu. Nauji ki pung Allah Ta'ala Pak. Dia nak ketua bawang itu. Asuno, ikut di bawang. Nauji ki ada ujian nak. Angka suruh, angka tona jati. Ada perintah, ada larangan. Angka perintah itu ujian. Oh, datang suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujiannya, perintah. Kalau dia menikah mampu. Engkau tahu dia dah laut. Engkau tahu Pak dia dah laut. Padahal pengalat tahu mundang. Tapi ikan guru-guru dia mundang. Nak kurangnya anak tidak kuna terlambat dia. Tapi kau pengalat tahu mundang. Loyolo. Kamalino. Magi juga yang tamu suruh kan. Ini kepala neraka mundur. Sebab makan loyolo. Mundur neraka. Makannya berkata aja nggak. Ada perintah. Jadi itu ujian dari Allah. Pada saat kita tertidur, memai tingre, omronya mana dia tidur waktu banyak amat tidur. Ang kasih ujian, dia obligasi, ang kasih perintah. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Waktu zaman nasi tingre kasih perintah. Ujian. Masa mau masuk surga tidak mau diuji? Dan ada larangan. Itulah sebabnya dikatakan orang beriman itu dunia ini penjara bagi orang beriman, dan orang kafir dunia ini surga. Tetap ada, karena orang beriman dibatasi kemauannya. Orang kafir alena di bawah, halul kasih dulu ya, sehingga dikatakan surga. Tapi orang beriman dibatasi, berarti ada larangan. Apa larangan Allah? Di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amal syaitan. Sero larangan. Sinin atau matafai ripong Allah Ta'ala innamal khamru, sesungguhnya
khamar, minuman keras, judi, mengundi nasib dengan anak panah, jama-jamanna, tentangnya aja lalu pegaui supaya kamu beruntung. Nah, cesir pun latar, berarti nak uji kisi, rasa bangsa tu dia mampu, pakai teher. Ujian, makanya Allah katakan, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kafir. Setelah dikasih ujian, ada yang bersyukur. Maksudnya, betapa di pengelatan angkat itu kafir. Demetona delo. Inilah hadirnya ulang Allah, tujuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita ingatkan agar kita betul-betul istiqamah. Karena nilai iman ini yang sangat mahal. Pertanyaan berikutnya nanti dikubur sesuai dengan pertanyaan di dalam kandungan ibu. Wattunna ufuki lalang wattanna buah-buahna tebot-tebot. Pertanyaan tadi tentang iman. Itulah sebabnya ujian terus ujian. Begitu masuk di perut bumi, nah, lihat itu tadi perut ibu. Setelah keluar diuji. Ujian. Setelah ujian mati. Setelah mati masuk ke perut bumi. Lah tadi si pengen. Tadi si Pak itu dipercaya paman nih. Tadi si. Ternyata pertanyaannya sama. Redaksi kalimatnya berubah. Tentang apa? Tentang iman. Tak lama nih kapang. Pertanyaannya. Dari komati kimatu tu le paliu ki kuburu dari kupuran liu le patudaki ya sto makar ya gitu sah itu le tudang nama karo cipi ikut dia tu le tudang tamu dipercaya. Karena ini sekarang orang banyak seperti itu. Hadirat tamak kalanya. Rasul kan dulu begitu. Orang gila, majnun, tidak masuk akal. Nah sekarang ini kembali lagi kita sampaikan, bahkan ada orang yang berkata seperti itu. Maka ketika kita didudukkan, kemudian datang dua malaikat penanya, Munkar wa Nakir, dengan wajah yang hitam kebiru-biruan, mata seperti mata dari bola api neraka. Kemudian didudukkan kita, kemudian ditanya dengan suara yang sangat lantang. Bahkan seandainya kita bisa dengar di luar, mereneki. Pertanyaan lepas udah lepas tenang. Kemudian ditanya, pertanyaannya sama, redaksinya dirubah. Kalau dalam perut, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Setelah hidup diuji, tamat si buruh, lekanya si pengang. Matetemu biar nanya keyakinan, tetemu kita panah. Terpaksa ditanya, kasih duduk, kasih tenang, lapar itu tarik. Mana buka? Di ketemu. Nalupe ini pak, nalupe ini. Masa banyak lagi zaman-zaman nak pelindungi, sibuk. Dia tak kalau pada tolong, nalupe ini jangan. Dia sibuk orang parang, lekanai harta, yang sibuk dengan harta. Mana buka? Siapa Tuhanmu? Dia harta, lah ada lepas itu. Dia ada lagi ni mau masuk. Yang dahulu sibuk dengan pangkat jabatan, buka tidak kamu jabatan, lama toh, pasal hidup, iya. Pertanyaan itu selalu. Maka orang-orang yang ketika di dunia diuji dengan harta, benda dan sebagainya, lupa kepada Allah, ditanya nanti di kubur, maka apa yang menyebutkan dirinya dalam dunia, itu jawabannya di dalam kubur. Malangkah bahagianya orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, istiqamah kepada Allah, maka orang seperti ini diberikan kekuatan oleh Allah, selalu istiqamah dengan kalimatnya. Itulah sebabnya Allah berfirman, orang yang istiqamah, manenungan, tidak terkesan ada keadaan, sogi, sibuk, tetap ibadah tidak terkesan. Itulah orang-orang yang istiqamah. Apa nasib Allah Ta'ala? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Masya Allah, zaman besar orang istiqamah Pak. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang berkata qalu sininna irtumat kadai qalu rabbuna Allah, Tuhan kami hanya Allah, Allah Ta'ala ni pokku narikosobi ka matuku na sama elona pong Allah Ta'ala nasarewon ka pangkatku jabatakku matuku na sama elona pong Allah Ta'ala narikomoditi ka elona pong Allah Ta'ala malasa ka elona pong Allah Ta'ala niru ka papura umadisin elona pong Allah Ta'ala kanya elona pak burai. Maka dia yakin tertancap dalam hatinya iman, istiqamah keyakinannya kepada Allah, maka Allah berkata, tatanazzalu alaihimul malaikah, naponon itu malaikat pun Allah Ta'ala, maka di malaikat napudangi erope mandenung amalana, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Wih, jangan. Aja nih tahu. Iro warang-warang aja bawang nih tahu. Iro pangkamu nala tuh taruh nih aja nih tahu. Allah takhafu, jangan takut. Jangan selang. Nanti laka. Aja nih selang. Mana kayak masalah kotak punala tahu aja nih selang. Maka baca punala Ta'ala nih maka tadi. Bega agak aja gitu. Mana punala Ta'ala ye. Teko punala Ta'ala maka tadi. Jangan selang. Tidak usah takut. Maka ulama sampaikan Allah takhafu, maksudnya jangan takut nanti dikubur. Aja minta ku kiburu Magi Pak. Enggak perlu ki. Biar minta ku kiburu nasabah maka Nabi tak kubur itu merupakan taman-taman surga, juga bisa berubah jurang-jurang api neraka. Kubur. Sehingga ada sahabat namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau berjalan di pinggir kubur menetes air matanya, terik, lalu ke kubur terik. Maka sahabat tanya, wahai sahabat, ya Utsman, madi itu materik. Narikulalah ke kubur menetes air matamu membasahi jenggotmu. Padahal ketika Rasulullah mendengarkan, ketika engkau dengarkan, waktuna Nabi tamat dan neraka surga biasa-biasa mu. Tapi narikulalah ke kubur mana keterik Utsman. Ada nasa Utsman Pak. Sesungguhnya sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah mendengarkan Rasulullah, kubur ini merupakan akhir daripada kehidupan dunia. Pacapura tuliro kiburu, tapi awal mata mulai kehidupan akhirat. Sehingga Rasul mengatakan, siapa yang nanti selamat di kubur ini, maka selamat selama-lamanya. Tapi siapa yang disiksa di kubur, disiksa selama-lamanya. Terik. Hari ini kita ke kubur. Wah, sudah ke sini kubur mak hati. Mecawe, itu tanang. Dia menambah angka ini. Wih, ya aku mati karo di. Wah, di bawah hati. Ini. Inilah hadir yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah Allah takhafu wala tahzan, jangan bersedih. Apa maksudnya jangan bersedih? Tidak usah sedih. Ajaban aja. Jangan sedih tinggalkan rumah mewah, tinggalkan pangkat jabatan. Tidak usah sedih, tidak usah. Allah sudah siapkan di sana. Apa yang disiapkan Allah? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Allah Ta'ala panjang cipa masa dia terpercaya. Mana kaji Allah Ta'ala panjang cipa percaya? Ikut rupa tu panjang cipa percaya. Aji. Nak makor? Ikut tu panjang cipa toga. Betul. Ikut Allah Ta'ala panjang cipa dia percaya. Aji. Nak makor? Masya Allah. Ini iman. Wa abshiru bil jannah. Bahkan orang yang istiqamah di dunia tidak ditolong oleh Allah. Di dunia, kenapa sering mati dunia? Apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menolong mereka di dalam kehidupan dunia. Kami juga yang akan tolong mereka nanti di dalam kehidupan akhirat. Wih, nyaman. Mau pecah-pecah
Iya. Tapi orang tu digagak malana. Ni kata tolong kulino pasang pengawal. Senok kukibure le cala. Apa dia ngadu pengawal? Maka cari pengawal yang selalu ikut. Siapa itu? Allah. Yang menjaga Allah. Di akhirat dijaga. Ketika di akhirat, apa yang diberikan lagi Allah? Diberikan lagi. Masya Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nusulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kami akan berikan kepada mereka. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang mereka minta kami berikan, apa yang mereka inginkan kami juga berikan. Maka wa man ahsanu qawlan, siapa lagi perkataannya lebih baik melainkan orang-orang yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah. Inilah promosi-promosi yang hari ini kurang kita promosikan. Yang hari ini kita promosikan dunia. Oh, dari makwe. Akhirnya orang mau, tapi jarang orang promosikan Allah, jarang orang promosikan surga, sehingga tidak tertarik dengan surga. Padahal surga, Masya Allah, bagaimana tanahnya? Di mana ada tanah yang paling mahal di dunia ini? Kendro, Amerika, Jakarta, berapa per meter? 2 juta, 1 miliar? Mau bandingkan dengan tanah di surga? Masya Allah, dari yakul, permata, belum lagi buah-buahan, subhanallah, rantingnya, Masya Allah, harumnya, subhanallah. Tapi orang tidak tertarik. Kenapa? Dia nak pitangi Allah Ta'ala. Dia nak pak. Tapi seharusnya orang yang beriman, karena sudah yakin kepada Allah, maka orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu percaya kepada yang gaib. Ia itu mencapai di Allah Ta'ala. Nah percaya tu ia rodila pitai. Percaya Pak? Ada yang pernah lihat surga? Tidak ada. Ada yang pernah lihat neraka? Tidak ada. Ada yang pernah lihat siksaan kubur? Tidak ada. Ada yang pernah rasakan bagaimana perjalanan sirat 1500 tahun? Tidak ada. Ada yang pernah merasakan di padang mahsyar 50.000 tahun? Tidak ada. Tapi orang beriman yakin ada, pasti dan pasti, lebih pasti daripada terbitnya matahari. Hadirin yang mulia Allah, ini iman, istiqamah kita. Jangan kita terkesan dengan keadaan. Jangan nanti ada musyawarah, ada ceramah seperti ini, barulah kita lagi datang. Alangkah bahagianya kalau rumah Allah seperti ini. Dan kita yakin ada hidangan dari Allah, karena Rasul mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menghadiri rumah Allah pagi dan sore, maka Allah akan berikan hidangan pada pagi dan sore di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah pita Pak, angka hidangan. Tidak ada tuh. Tapi lo kegeri, lo ke hotel ini, restorannya, angka lagi tiket itu gratis. Bakal yang mana sih? Mana angka hidangan? Angka mana nih bro? Andre Masadidu. Iya, Mas Sadidu Andre, tapi kode itu percaya angka hidangan pula ta'ala dia pelaut. Mas Sadidu itu kacang lain. Azabul la syadid. Inilah hadirin yang mulakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita mau pertahankan. Karena sekarang tidak ada nabi. Narkotanya ini mau peringeran pada ini, dia boleh melo mau peringeran. Dengan cara seperti ini untuk mengingatkan kita. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Fadzakir innama anta mudzakir, sampaikan peringatan, tugasmu menyampaikan saja. Mudah mui bawang, tugasmu mudah mui bawang. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak berkuasa atas mereka. Kami aku melimpah masih dengan Allah Ta'ala. Yang penting pura ni pudang, tapi nari percaya melo
Tidak mau dia beribadah, illa man tawalla wa kafar, kecuali dia kufur, tidak mau beriman, fa yu'adzibuhullahu azabal akbar. Nanti Allah yang azab dengan azab yang besar. Kalau Allah Ta'ala pecale aja nih dicale Pak, udah mau bawang. Sepajak ko. Ya aku masuk aja mau calak, udah aja ikut sekali. Urusannya Allah Ta'ala kurang mau bawang. Aja malah tugasnya Allah Ta'ala, tugasnya ini mah peringeran. Tugasnya Allah Ta'ala cuma calak. Oleh karena itu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang diberikan oleh Allah kekuatan iman. Sekarang mari kita istiqamah mempertahankan ini sampai nanti masuk di kubur, sehingga orang yang mempertahankan imannya tadi, maka Allah katakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai hati yang tenang, berbahagialah dengan rahmat Allah, silakan masuk dalam surga, nyaman saja. Tapi pertahankan iman kita. Inilah barangkali yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, teristimewa pada saya sendiri, pribadi saya sendiri. Karena dakwah ini memang ditujukan kepada orang yang berdakwah. Sebagaimana para nabi, mereka berdakwah, maka semakin tingkat imannya semakin meningkat. Sahabat demikian, semua berdakwah. Maka kalau kita ingin meningkatkan iman, jangan lupa berdakwah. Karena kita sudah dilantik oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Ada tugas, yaitu saling mengingatkan, berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, cegah mereka dalam kemungkaran, dan berkata, saya beriman kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, sehingga apa yang kita alami ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, sehingga kita istiqamah melaksanakan perintah Allah, terutama melaksanakan salat dengan berjamaah. Apa yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami tolong dimaafkan, karena kami manusia biasa, kami dhaif, kami lemah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami tahu kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang berikan kekuatan bisa berbicara. Oleh karena itu kalau salah mohon dimaafkan, tapi kalau benar yakinlah semua kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.